Selamat malam, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Gede Satria. Pemirsa, setelah kesepakatan damai Amerika Serikat dan Iran berakhir buntu, kedua negara kini mengirim sinyal siap perang. Garda Revolusi Iran menggelar latihan skala besar, sementara Amerika Serikat menggencarkan patroli di Timur Tengah dan Bandara Ben Gurion Israel kini resmi menjadi pangkalan militer Amerika Serikat. Garda Revolusi Iran menggelar latihan perang skala besar. Latihan digelar non-stop 5 hari 5 malam. Garda Revolusi Iran menyebut latihan perang untuk menghormati gugurnya pemimpin tertinggi mereka Ayatollah Khamenei dan kesiapan menghadapi agresi Amerika Serikat Israel. Latihan digelar di lokasi operasional di sekitar Teheran. Sementara itu, Bandara Sipil Ben Gurion Israel kini resmi menjadi pangkalan militer Amerika Serikat. Puluhan pesawat militer memenuhi Bandara Ben Gurion. Sementara Pusat Komando Amerika Serikat CENTCOM mengunggah rekaman jet tempur mereka tengah mengisi bahan bakar di udara saat patroli di Timur Tengah. Prajurit Amerika Serikat di perairan Arab juga menggelar latihan di atas kapal Tripoli dan Abraham Lincoln. Kapal-kapal Amerika terus melanjutkan operasi di Laut Arab termasuk penegakan blokade Amerika terhadap Iran. Pusat Komando Amerika Serikat CENTCOM juga mengumumkan telah menjadwalkan latihan perang gabungan dengan belasan negara Asia di Amerika Serikat. Sementara Angkatan Laut Inggris dan Korea Selatan dikabarkan bergabung dengan Amerika Serikat untuk operasi pengamanan gabungan di Selat Hormuz. Jika negara-negara aliansi Amerika Serikat bergabung di perairan Arab, akankah mereka akan ikut mengepung untuk menggempur Iran bersama Amerika dan Israel? Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) membongkar 5 jaringan penyelundupan senjata yang terorganisasi di Teheran. IRGC meyakini jika jaringan ini memiliki keterkaitan dengan Israel. Sebanyak 20 orang yang terafiliasi dengan kelompok teroris dan jaringan penyelundupan senjata internasional berhasil diringkus oleh Korps Garda Revolusi Iran. Saat penggerbekan ditemukan lebih dari 50 pucuk senjata api berbagai jenis, maksud kami sekitar 70 kg bahan peledak, serta hampir 2.000 butir amunisi dan perlengkapan militer lainnya. Intelijen IRGC Provinsi Teheran meyakini kelompok-kelompok ini bertugas menciptakan ketidakstabilan serta gangguan keamanan di wilayah Iran atas arahan pihak asing, yakni Israel. Warga Iran berunjuk rasa selama 70 hari berturut-turut untuk mendukung pemerintah. Sebagian warga bahkan membuat replika rudal digunakan untuk konvoi keliling kota sebagai bentuk dukungan patriotisme. Warga Iran terus melakukan unjuk rasa untuk menyuarakan dukungan kepada pemerintah Iran. Selama 70 hari berturut-turut, rakyat Iran tak kenal lelah untuk turun ke jalan-jalan mendukung pemerintah. Dalam aksi tersebut, mereka terlihat berkumpul sambil membawa bendera Iran dan meneriakkan slogan-slogan dukungan. Sementara dalam unjuk rasa lainnya, warga Iran membuat replika rudal di atas mobil sambil konvoi keliling kota. Replika tersebut dibuat menyerupai rudal balistik Iran sebagai bentuk dukungan patriotisme dan unjuk kekuatan militer Iran. Sementara itu, Menteri Perang Amerika Serikat meminta kenaikan anggaran perang hingga 1,5 triliun dolar. Tambahan anggaran itu diajukan dengan alasan Amerika menang perang. Permintaan kenaikan anggaran ini pun memantik kecaman dari anggota Kongres.
Perang melawan Iran menelan biaya besar bagi Amerika Serikat sejak konflik dimulai. Pentagon menyebut perang melawan Iran telah menelan biaya setidaknya 29 miliar dolar AS atau sekitar 508 triliun rupiah dalam 74 hari sejak dimulai pada 28 Februari lalu. Biaya yang dihitung ini hanya mencakup amunisi dan peralatan, belum termasuk kerusakan pada pangkalan militer. Di tengah meningkatnya biaya perang ini, Menteri Perang AS Pete Hegseth mengusulkan tambahan anggaran perang untuk proposal tahun 2027. Tak tanggung-tanggung, rencana alokasi anggaran perang mencapai 1,5 triliun dolar untuk pertahanan. Hegseth mengklaim tambahan anggaran ini karena Amerika Serikat meraih kemenangan besar di medan perang. Namun hal ini mendapat banyak kecaman termasuk dari anggota Kongres. Bahkan Pete Hegseth emosi saat salah satu anggota Senat mencecarnya dengan pertanyaan soal anggaran perang. I just think it's so foolish. Here we are in a committee in the United States Senate, 74 days in, and you're talking about strategic loss. We have the ability to defeat a 47-year threat of a pursuit of a nuclear weapon. We have more leverage than we've ever had. We've had incredible battlefield successes, and you're talking about a strategic loss, cloaked in disingenuous questions. Mr. Secretary, this is how you undercut efforts that could otherwise and are otherwise I am being not very your effective. enemy. Hegseth menyebut tambahan dana ini dibutuhkan untuk mempertahankan posisi Amerika Serikat sebagai militer terkuat dan paling mumpuni di dunia. Pemerintah AS juga disebut sedang berupaya membangun kembali basis industri pertahanan agar kembali siap menghadapi perang besar. Demi memenangkan perang, Amerika Serikat tak peduli keuangan negara yang digelontorkan untuk operasi militer. Trump mengatakan Amerika Serikat hanya peduli menghancurkan program nuklir Iran. Di tengah konflik di Timur Tengah, Amerika Serikat kian menunjukkan ambisinya menghancurkan nuklir Iran tanpa peduli konsekuensi terhadap ekonomi negaranya. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden AS Donald Trump menanggapi pertanyaan terkait situasi keuangan negara memotivasi Amerika Serikat mengambil keputusan perang Iran. When you're negotiating with Iran, Mr. President, to what extent are Americans' financial situations motivating you to make a deal? Not even a little bit. The only thing that matters when I'm talking about Iran, they can't have a nuclear weapon. I don't think about Americans' financial situation. I don't think about anybody. I think about one thing. We cannot let Iran have a nuclear weapon. That's all. That's the only thing that motivates. Sebelumnya, Trump menegaskan Amerika Serikat akan memenangkan perang Iran dengan atau tanpa melalui jalur damai. Bahkan AS juga mempertimbangkan untuk meluncurkan operasi militer besar-besaran untuk melawan Iran yang akan menggelontorkan dana besar di tengah krisis energi global. Diketahui ketegangan di Timur Tengah terjadi sejak 28 Februari dan hingga kini Amerika Serikat dan Iran masih mengupayakan negosiasi untuk perdamaian. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendarat di Cina. Donald Trump turun dari Air Force One saat tiba di Cina pada hari Rabu. Trump disambut di landasan pacu oleh Wakil Presiden Cina Han Zhang, Duta Besar Amerika Serikat, dan pejabat lainnya. Trump dijadwalkan bertemu dengan Presiden Cina Xi Jinping pada hari Kamis besok, 14 Mei. Ini menjadi kunjungan pertama seorang Presiden Amerika Serikat ke Cina dalam 1 dekade terakhir. Dalam kunjungan kali ini, kedua negara akan fokus membahas hubungan perdagangan, kerjasama ekonomi, dan diskusi strategis yang lebih luas antara Washington dan Beijing. Kunjungan ini diduga juga akan membahas mengenai perang Iran, isu senjata nuklir, hingga ketegangan di Taiwan. Bendera Amerika Serikat dan Cina menghiasi sepanjang jalan utama di Beijing jelang pertemuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Cina Xi Jinping. Keduanya dijadwalkan bertemu pada Kamis 14 Mei besok. Pemerintah Cina bersiap menyambut kedatangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang dijadwalkan tiba di Beijing pada Rabu malam waktu setempat.
Deretan bendera Cina dan Amerika Serikat terlihat menghiasi sejumlah ruas jalan utama di Beijing menyambut kedatangan Trump. Sementara itu, tim keamanan juga terlihat berjaga dan berpatroli di sekitar hotel tempat Trump menginap dan juga lokasi pertemuan. Pertemuan antara Trump dengan Presiden Cina Xi Jinping dijadwalkan pada Kamis 14 Mei. Dalam kunjungan ini, kedua negara akan fokus membahas hubungan perdagangan, kerjasama ekonomi, dan diskusi strategis yang lebih luas antara Washington dan Beijing. Kunjungan diduga juga akan membahas mengenai konflik Iran, isu senjata nuklir hingga ketegangan di Taiwan. 特朗普总统访华期间，两国元首将就事关中美关系以及世界和平与发展的重大问题深入交换意见。中美经贸关系的本质是互利共赢，双方应该共同落实好两国元首达成的重要共识，为中美经贸合作和世界经济注入更多的稳定性。 Kunjungan ini menjadi kunjungan pertama Presiden Amerika Serikat ke Cina setelah hampir 1 dekade. Kami akan jeda sejenak, breaking news akan segera kembali sesaat lagi.